Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafidianto. NIM saya 048120213. Saya berasal dari UPBJJ Bandar Lampung dan prodi saya Sistem Informasi. Oke, kali ini saya mau sedikit menjelaskan dari tugas 3, yaitu melakukan migrasi proyek web yang dari awalnya sebelumnya dari tugas 1 dan tugas 2 itu kita ada web native HTML dan JavaScript. Lalu kita sekarang bermigrasi ke framework Vue.js. Sini saya sudah mengerjakan dan sedikit saya menjelaskan saja ya. Ini apa sih komponen-komponen ini gitu kan? Sedikit penjelasan dari saya itu, perbedaan dari struktur folder native yaitu Vue.js gitu ya. Kalau perbedaannya itu paling mendasar terletak dari kerapian manajemennya ini, file-filenya ini. Kalau di web native semua file itu kan bisa digabung dalam satu folder tuh. Nah, tapi kalau untuk Vue.js sendiri terbagi sebagai terserah struktur lah intinya, dalam folder utama gitu ya. Ini ada di source ini. Nah, ini apa aja yang ada di sini. Nah, yang pertama ini ada aset itu buat nyimpan file, so kayak logo, terus kayak ya logo, file CSS dan lain-lain lah, seperti itulah. Lalu kita ke komponen ini isinya bagian web yang bersifat reusable gitu, atau bisa digunakan berulang kali di banyak halaman, seperti navbar. Nih kita ada navbar, lalu juga ada welcome dan lain-lain, seperti inilah ya intinya. Lalu kita sekarang ke JSON ini data bahan ajar ini yang sudah ada dari tugas, sama seperti yang kemarin. Sebenarnya di tugas 2 kemarin sama, kita pakai bahan ini isinya file JavaScript ya, yang opsinya kayak buat ngelola data supaya webnya itu bisa lebih reaktif lah intinya. Lalu kita ke router. Nah, router ini fungsinya ini sebagai sistem navigasi untuk ngerouting otomatis gitu. Terus perpindahan buat ngatur jalur lah pokoknya, itu perpindahan halaman diatur di sini karena biar prosesnya lebih instan aja gitu, biar nggak ada loading lah dikit gitu. Di sini index. Lalu kita ke view ini halaman-halaman utama web, kayak dashboard. Sini ada dashboard, untuk loginnya juga ada, lalu stock view juga, dan tracking views gitu ya. Lalu ini ya, kita juga ada index HTML. Index HTML ini konsep kanvasnya itu kayak buat ngusung konsep SPA gitu, yaitu single page application. Yang mana di sini nih isinya folder views ini ada elemen HTML untuk ini buat nambahin script tailwind-nya di sini. Ini untuk font awesome, lalu ini Google Font. Nah, ini di sini semua nih indeksnya nih. Nah, habis itu ada yang lupa, kita ke main.js. Main.js itu yaitu kayak penggerak utama. File-file ini nih di sini nih fungsinya buat ngerender seluruh halaman yang ada di folder views gitu. Ya, ada di folder views ini semua ini ke dalam elemen HTML gitu.
Lalu ini ada JSON config package, lalu udah sih kayaknya itu aja ya. Nah, kalau sebelumnya di tugas 1 dan tugas 2 itu kan karena kita pakai JavaScript, buat jalan ini aplikasinya itu agak beda dari web native gitu. Yang tadinya kita buka ke run, start debugging, kalau sekarang kita ke terminal, new terminal. Oke. Lalu kita bisa ketikkan di sini npm run dev. Ini buat buka server lokal ya, lokal hostnya. Nah ini semua ada di sini. Nah ini lokal hostnya ya. Kalau kita membuka tinggal pencet kontrol lalu klik. Nah kita sudah lari ke sini. Biar lebih enak lagi, kita langsung ke open external browser aja. Nah bersama mirip-mirip lah ya. Ini karena saya sudah coba, ini ada yang saya save email saya yang ada di mana ya? Di sini. Ini data loginnya sama kayak yang kemarin di tugas 1 tugas 2 juga sama 2 3. Nah kita login. Nah di sini dashboardnya lebih ini ya, lebih 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 simpel aja dikit, Pak. Mohon maaf mouse-nya. Nah di sini sama untuk informasi bahan ajar sama kayak fitur tampil stok tipis, lalu semua PBJJ Jakarta, Surabaya, itu filternya masih bisa. Lalu kalau kita urutkan judulnya ini juga bisa. Kita mau nambahkan juga stoknya, kita kasih 20 coba, juga bisa. Lalu kalau kita coba tambahkan buat kode pemrograman berbasis web itu msim 4309, terus judulnya kita buat pemrograman berbasis web, terus pilih kategorinya praktikum, UPBJ nya sama Jakarta, lokasi raknya kita bikin di R12 aja, harganya kita buat 60, jumlahnya kita masukin 20 aja. Ini coba kita isi berpraktik, kita coba simpan. Nah hasil ya ada di sini teman. Lalu untuk tracking pengirimannya ini juga fiturnya juga sama. Kalau kita mau nambahkan, ini kita coba NIM saya Muhammad Kahfi Widianto, terus kita pilih ekspedisinya pakai yang express, pilih paketnya yang ini. Tanggal tetap sama ya, tanggal 8 sesuai. Data berhasil disimpan. Di sini kita bisa lihat detail-detailnya, ini detail perjalanannya. Lalu di sini juga ini yang tadi baru kita tambahkan ya. Oke.
balik ke ke dashboard juga bisa, tuh kita load out juga. Oke, udah sekian penjelasan tugas terakhir atau tugas 3 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.